Ka. Buka kita kasih kem, pukim aja tu. Nyepeng najuk anak kem. Yang punya peng bulan hana luna, peng hu hana luna yang hana makan li. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wal islam dinan Muhammadin nabiyyan wa rasulan rabbana zidna ilman wa fahma wa lahiqna bis salihin wa la taj'alna jahlan wa nisyana wa lakna bis salihin. Allahumma nawwir bil kitabi absarana wa shrah bihi sudurana wasta'in bi abdana tayyib lisanana wa qawwi bihi dinana wa asra' bihi fahdana bi hawlika wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma akhrijna Qala al-musannifu wa syarihuna rahimahumullahu ta'ala wa nafa'na bihim wa bi'ulumihim fid daraini amin ya rabbal alamin. Wa yahrumu inhirafuhu an tariqihi li'annahu badlun anil qiblati illa ilal qiblati li'annaha al-aslu fa'inin harafa ila ghairiha amidan batalat salatuhu au nasiyan wa'ada an qurbi lam tabtul wa in tala batalat fil asahi. Wa yumi'u bi ruku'ihi wa sujudihi akhfadha min ruku'ihi ay yakfihi al-ima'u bihima wala budda min kaunis sujudi akhfadha minar ruku'i tamyizan bainahuma. Rawal Bukhariyu annahu sallallahu alaihi wasallam kana yusalli fis safari ala rahilatihi haitsu tawajjahas bihi yumi'u ima'an illal fara'idha. Wa fi hadis Tirmidzi fi salatihin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala rahilati bil ima'i yaj'alus sujuda aqfada minar ruku'i wal adharu annal mashi yatimmu ruku'ahu wa sujudahu wa yastaqbilu fihima wa fi ihramihi ay yalzimuhu zalika li suhulatihi alaihi bil labsi. Ilah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumu inhirafuhu, dan haramlah oleh berpalingnya seseorang antariqihi, daripada jalannya seseorang. Kenapa haram berpaling? Liannahu, karena bahwa sesungguhnya jalan badlun anil qiblati, itu ganti daripada kiblat. Badlun anil qiblati, itu ganti daripada kiblat. Illa, kecuali ilal kiblat, kecuali berpaling kepada kiblat. Kenapa demikian? Li'annaha, karena bahwa sesungguhnya kiblat al-aslu, itu asal. Karena bahwa sesungguhnya kiblat al-aslu, itu asal. Jadi mengenai tentang masalah salat
maka bagi orang yang kuasa, yang mampu untuk menghadap kiblat, maka itu menjadi syarat mesti dia melakukan salat menghadap kepada Kaabah. Kecuali yang tidak disyaratkan untuk menghadap Kaabah, iaitu pada keadaan bersangatan ketakutan, seperti adanya peperangan dan lain sebagainya yang tidak memungkinkan untuk menghadap kepada kiblat, maka tidak disyaratkan menghadap kiblat. Dan juga tidak disyaratkan menghadap kiblat, iaitu pada salat orang dalam perjalanan, itulah salat sunnah. Pada salat sunnah orang yang berada pada perjalanan. Jadi orang yang melakukan sunat dalam perjalanan, maka bagi orang tersebut, baik dia itu orang yang berkenderaan, memakai motor dan lain sebagainya, ataupun orang yang berjalan kaki, maka boleh baginya melakukan salat sunnah, iaitu ke arah tujuannya tanpa menghadap kiblat. Tanpa menghadap kiblat. Kemudian mengenai tentang masalah perjalanan yang dilakukan, maka perjalanan itu menurut pendapat yang kuat tidak mesti perjalanan yang jauh. Perjalanan yang dekat pun boleh ketika kita melakukan salat sunnah dalam keadaan berkenderaan, baik berjalan kaki ataupun berkenderaan. Baik berjalan kaki ataupun berkenderaan, iaitu tidak disyaratkan perjalanan yang jauh menurut pendapat yang kuat. Cuma seandainya mungkin terhadap orang yang berkenderaan untuk menghadap kiblat pada tempatnya, pada semua salatnya, dan mungkin untuk menyempurnakan rukuknya secara sempurna, dan juga mungkin untuk menyempurnakan sujudnya secara sempurna, maka wajib untuk dilakukan semuanya. Jadi ketika rukuk dan ketika sujud, wajib secara sempurna. Kenapa? Karena mudah. Seandainya tidak mungkin, terhadap orang yang berkenderaan tidak mungkin untuk menghadap kiblat. Tidak mungkin untuk menghadap kiblat. Maka menurut pendapat yang asah, seandainya mudah untuk menghadap kiblat, wajib menghadap kiblat. Seandainya tidak mudah menghadap kiblat, maka tidak wajib. Jadi makna mudah di sini, itulah bisa kita atur. Seumpama seperti kenderaan sedang berhenti dan kita itu mungkin untuk berpaling kepada arah kiblat, ataupun kenderaannya berhenti dan kenderaan tersebut bisa kita hadapkan dia kepada kiblat, ataupun kenderaan itu sedang berjalan, cuma kita punya setiur yang bisa kita arahkan, iaitu kenderaan kita kepada arah kiblat, dan kita arahkan itu bisa dengan secara mudah. Maka menurut pendapat yang kuat, wajib untuk menghadap kiblat. Jadi wajib menghadap kiblat di sini terkhusus pada takbiratul ihram. Berarti pada surah orang yang melakukan salat sunnah, pada orang yang melakukan salat sunnah di atas kendaraan, maka wajib untuk menghadap kiblat bila mudah, iaitu pada takbiratul ihram. Itu khusus. Yang mesti pada takbiratul ihram. Menurut sebahagian para ulama, juga disyaratkan pada ketika salam pula. Jadi pada ketika takbiratul ihram dan pada ketika salam. Itu surah yang telah lalu. Makanya perlu digarisbawahi pada ketika takbiratul ihram, wajib menghadap kiblat bila memang memungkinkan, mudah untuk dilakukan. Dan haram berpalingnya seseorang, itulah orang yang berkenderaan, daripada jalan. Jadi ketika kita setelah takbiratul ihram, maka pada waktu takbiratul ihram menghadap kepada kiblat. Kemudian lalu kita itu boleh, karena melakukan salat sunnah dalam perjalanan tadi, boleh ke mana arah
kenderaan yang melaju, maka boleh menghadap kemanapun arah kenderaan yang sedang menuju. Cuma haram untuk berpaling daripada jalan. Haram berpalingnya seorang daripada jalan. Intinya, ketika kenderaan misalnya menuju ke arah timur, maka terhadap kita haram memalingkan diri daripada arah jalan. Kenapa haram memalingkan diri daripada arah jalan? Karena jalan itu badlun anil kiblat. Itu sebagai ganti daripada kiblat pada surah orang yang melakukan salat di atas kenderaan. Jadi ke mana arah menuju, maka ke situlah arah kiblat kita. Kenapa? Karena memang sesuai dengan hadis, karena yusalli adalah Nabi SAW itu melakukan salat yang Nabi ala rahilati di atas kenderaannya Nabi itulah unta, fi safari dalam perjalanan, haitsuma tawajjahat bih, pada tempat sekira-kira menghadap ianya kenderaan, ke mana arah kenderaan. Makanya haram berpaling daripada jalan. Haram berpaling daripada jalan. Intinya, ketika kita berpaling kepada arah jalan, maka bukan lagi sesuai dengan hadis. Ya, kamu menentang dengan hadis, maka haram. Karena alasannya, jalan itu adalah sebagai ganti daripada kiblat. Kecuali kita berpalingnya kepada arah kiblat. Kalau kita berpalingnya kepada arah kiblat, ini boleh. Kenapa? Bahkan memang kalau bisa, kalau memang memungkinkan, mesti menghadap kiblat. Jadi makanya kalau kita berpalingnya kepada arah kiblat, maka boleh. Kenapa? Karena kiblat itu adalah asal. Asal-asal yang menjadi ketentuan ataupun syarat bagi salat adalah menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Di ketika dalam perjalanan, maka ada keringanan. Kenapa? Khusus pada salat sunnah. Karena ada tawasuk. Ada kemudahan pada salat sunnah. Sehingga dibolehkan untuk tidak menghadap kiblat. Cuma pada takbiratul ihram, kalau seandainya bisa dan memungkinkan, mesti menghadap kiblat. Dan ketika kita melakukan salat selanjutnya, maka kita itu langsung menghadap kepada arah jalan ataupun arah menujunya kenderaan. Tidak boleh kita berpaling kepada yang lain, kecuali kita berpalingnya kepada kiblat. Jadi langsung kita hadapkan kepada kiblat. Kalau kita langsung menghadapkan kepada kiblat, maka di sini boleh, tidak apa-apa. Bahkan justru lebih baik karena kiblat itu memang asal. Kiblat itu memang asal. Kaya niat alasan. Punya hina alasan ini wa yahrumu inhirafu ala tarakihi lianna istiqbalahu, karena menghadapnya jalan dan meninggalkan kiblat inama kana lil hajat. Hanya saja ada ia itu karena hajat kebutuhan. Kenapa kita menghadap kepada arah jalan dan meninggalkan daripada menghadap kiblat? Karena memang itu kebutuhan. Kebutuhan. Mana kebutuhan? Kita sedang melakukan perjalanan. Jadi ke mana arah perjalanan? Makanya tidak lagi menghadap kiblat. Jadi dibolehkan. Dan tidak ada hajat untuk yang lain. Jadi kalau misalnya berpaling kepada hal yang lain, misalnya kenderaan menuju ke timur, lalu kita berpalingnya ke selatan, maka ini haram hukumnya. Kenapa? Karena tidak ada kebutuhan untuk berpaling kepada bukan arah jalan. Arah jalan. Jadi intinya mesti ke arah jalan. Karena memang itu zahir hadis. Haitsu tawajjahas bihi. Maka fa'in harafa, maka jika berpaling ia seseorang ila ghairiha, kepada selainnya kiblat. Maka jika berpaling ia seorang kepada selainnya kiblat, amidan, hal keadaan seseorang yang berpaling itu yang sengaja, batalat salatu, niscaya batallah salatnya seseorang. Niscaya batallah salatnya seseorang. Makanya seandainya orang yang melakukan salat sunnah di atas kenderaan tadi,
dia itu berpaling kepada bukan arah kiblat. Bukan arah kiblat. Bukan arah kiblat. Amidan, hal keadaan dia berpaling itu sengaja, memang sengaja dia berpaling kepada bukan arah kiblat. Maka batalat salatu, niscaya batallah salatnya. Berarti batal. Salatnya batal. Misalnya berarti setelah kita takbiratul ihram menghadap kiblat. Allahu akbar. Lalu kenderaan kita menuju ke timur, bukan lagi ke barat, ke timur. Maka ya kita melakukan salat menghadap ke timur. Kenapa? Karena meninggalkan menghadap kiblat dan menghadapkan kepada pada itu kebutuhan. Itu kebutuhan, keperluan. Jadi hadap. Jadi ketika kita menghadap ke timur, maka itu arah jalan, maka benar. Maka ketika kita menghadap ke selatan ataupun ke utara, maka batal salat bila itu dilakukan secara sengaja. Kenapa? Karena tidak ada kebutuhan menghadap kepada selain daripada arah kiblat. Kalau kita menghadap kepada kiblat, boleh. Kenapa? Karena itu justru memang pada dasarnya memang diperintahkan menghadap kiblat. Sawalam. Ya Allah. Dah sakit. Orang lain. Kalau mata je leh. Hai, baik mengganggu konsentrasi. Ibu khulisi gompang. Kalau ni lah, ada kedai dalam motor dia. Betul. Kah? Kalau kena tolong. Jadi seandainya berpalingnya bukan kepada arah kiblat dan dalam keadaan sengaja, maka batal salatnya. Au nasian, ataupun hal keadaannya seseorang yang berpaling kepada bukan arah kiblat, nasian itu yang lupa. Itu yang lupa. Wa ada, dan kembali ia seorang an kurbi, daripada dekat, makna daripada dekat, daripada segera. Segera tidak lama. Lam tabtul, niscaya tidak batal ianya salat. Niscaya tidak batal ianya salat. Wa in talat, dan jika lama ianya kembali, ataupun ia seseorang yang kembali, batalat, niscaya batal ia salat, fil asahi, pada pendapat asah. Fil asahi, pada pendapat asah. Jadi seandainya seseorang yang melakukan salat di atas kenderaan, dia itu memalingkan diri kepada bukan arah kiblat. Kepada bukan arah kiblat dan bukan kepada arah perjalanannya. Karena yang diperintahkan tadi adalah, yang dibolehkan tadi yang ada keringanan, dia itu menghadap kepada arah perjalanan sebagai ganti kiblat. Tetapi kalau berpaling kepada arah yang lain daripada arah selain kiblat, maka hukumnya haram. Seandainya berpaling kepada bukan kiblat dan kepada bukan arah perjalanan, sengaja dia berpaling, maka batal salat. Salatnya batal. Ataupun berpaling kepada bukan kiblat itu, dia dalam keadaan lupa, nisyan. Lupa. Dan tidak lama kemudian langsung dia teringat dan kembali kepada arah kiblat ataupun kepada arah tujuannya. Wa ada, dan kembali ia daripada segera, tidak berlangsung lama, maka tidak batal salat. Tetapi jika seandainya berlangsung lama,
Jadi dia itu dalam keadaan lupanya memalingkan diri kepada bukan arah kiblat lama masanya, maka batal salatnya menurut pendapat asah, menurut pendapat yang kuat, batal salatnya. Jadi nyo cara. Jadi nyo harus hati-hati. Karena kan kadang-kadang tak dengar menteng. Hanya sekedar tahu bagaimana salat di atas kenderaan, salat sunnah di atas kenderaan boleh untuk tidak menghadap kiblat. Bagaimana caranya kita belum tahu detail. Berarti nyo kata tu kiban yang detail ji. Part yang wajib menghadap kiblat. Kaya kan? Part yang hana wajib dan kiban eji tak paling holain. Yang paling gerah hanya berpaling sendiri tidak bisa. Kemana arah kenderaan? Berarti masalah kenderaan diputar-putar, belok kena, terserah. Yang baik tanya paling. Yang baik kita yang berpaling, itu yang enggak boleh. Tapi kalau misalnya kenderaan memang menuju ke situ, ya terserah. Hai lang selawah dah sembahyang. Sunnah. Lang rute, ya kan tiga tahu. Kudih tiga. Yang penting ke arah kenderaan. Tapi pada takbiratul ihramnya, bila memang memungkinkan menghadap kiblat, mesti menghadap kiblat. Dang le bupah. Terap. Ini salah sunnah yang kena pegang. Kan salat wajib. Pun sarang duduk betul. Je. Itulah masalahnya. Kalau misalnya memungkinkan, ya mesti. Kiban saja. Sarang dua. Sarang dua. Kayak bahasa ti. Mio sarangnya putar sarangnya. Umpung lah. Sarang dua. Sambil duduk, ya. Boleh. Sarang duk bahasa Aceh apa? Sarang duk. Aceh? Ului Pak Ului. Aceh? Aceh Barat, sarang. Hai, kamu tu yang sarang duk. Sarang duk. Hanya mesti beno. Nyan kan punya dikejap depat putar tak boh makna nyan hai depan. Ha musa bahasa kamu jadi siradu ke. Masih dah kan kamu sen man dek. Siradu ke. Siradu sarang dua. Belum. Lagi awak ini berapa? Awak yang betul-betul acara raya. Padahal dia kena tapi tetap ke acara raya. Cerbai, warbai. Makanya kaya bahasa kan, kaya bahasa. Kak. Kembali ke nolam, ke laptop. Ke laptop. Hai berkaya bahasa. Kamu nyopo ke ni? Okey, kamu okey ke? Oh, nyo. Nyopo ke? Okey. Boleh. Kamu bahasa je dua boh nyo. Okey, kantong okey. Olian nanti nak bahasa balum. Balum bahasa tu. Balum. Mamu yang kita tepat dia dah pepok balum, kamu balum beli ke dia. Makan je. Kantong dia bayang ke kantong plastik kan. Mau. Punya bahasa Arab deh Ipoh. Jadi itulah dalam walaupun satu Aceh tapi bahasanya berbeda. Galam kita tengok. Kalau ilmu. Kak kembali lang kena. Ya. Yang kamu oleh cara. Jadi
Haram berpaling di sini baik berpaling dengan sendirinya ataupun dengan dabbahnya. Intinya kita yang memalingkan, itu yang tidak boleh. Tapi kalau memang ke arahnya sendiri, enggak apa-apa. Bahkan kan ini dalam fa'in ahrafahu. Kita kedi. Seandainya memperpaling akannya salat oleh selainnya. Walau kahran. Walaupun secara paksa, batalat salatu mutlakan. Misal batal salatnya secara mutlak. Dipaksa legop. Seandainya kita itu dipaksa sama orang disuruh putar. Disuruh palingkan daripada arah perjalanan. Ataupun disuruh palingkan kepada arah yang bukan kiblat. Walaupun secara paksa, tetap batal salat. Tetap batal salat. Kalau dalam keadaan lupa dan segera kembali lagi, tidak batal. Kalau seandainya lama, niscaya batal menurut pendapat asah, pendapat yang kuat. Wa yumi'u bi ruku'ihi. Berarti sudah kita tahu caranya di ketika takbiratul ihram kalau memang memungkinkan wajib menghadap kiblat. Salat sunnah di atas kenderaan kalau memang memungkinkan pada takbiratul ihram wajib untuk menghadap kiblat. Dan kita itu tak boleh berpaling kepada selain daripada arah perjalanan dan arah kiblat. Kamu tahu ya? Poin, 2 poin. Wa yumi'u bi ruku'ihi, dan mengisyarah ianya seseorang bi ruku'ihi dengan sujudnya seseorang. Bi ruku'ihi dengan rukuk'. Dan mengisyarah ia seorang bi ruku'ihi dengan rukuknya seseorang. Wa sujudihi, dan dengan sujudnya seorang. Akhfadha mi ruku'ihi, akan yang lebih ringan. Akan yang lebih ringan min ruku'ihi, daripada rukuknya seseorang. Ay yakfihi al-ima'u bihima, mumada akannya seseorang oleh isyarah bihima dengan keduanya rukuk dan sujud. Mumada akannya seorang oleh isyarah dengan keduanya rukuk dan sujud. Jadi mengenai tentang masalah ketika rukuk bagaimana, ketika sujud bagaimana, maka orang yang melakukan salat sunnah di atas kenderaan, ketika rukuknya dia mengisyarah. Ini mengisyarah dia rukuk dan mengisyarah dia sujud. Cuma pada isyarah kepada sujud, ini mesti lebih rendah daripada rukuk. Karena memang pada posisi sujud yang sebenarnya, yaitu langsung berarti terkena anggota yang tujuh pada tempat sujud. Makanya karena di atas kenderaan tadi, maka mengisyarah. Dengan rukuk diisyarahkan, dengan sujud diisyarahkan. Cuma cara mengisyarahnya yaitu dikutikan pada sujud, maka lebih rendah daripada rukuk. Maknanya mumada, mencukupi isyarah saja dengan rukuk dan sujud. Mencukupi isyarah saja dengan rukuk dan sujud. Wala budda, dan tidak boleh tidak min kauni sujud, dan tidak boleh tidak daripada keadaan sujud akhfadhu minar ruku'i, itu lebih ringan, lebih rendah daripada rukuk. Kenapa? Tamyizan bainahuma, karena untuk membedakan di antara keduanya. Karena untuk membedakan di antara keduanya. Jadi mesti di ketika rukuk dan sujud, maka mengisyarah. Lalu isyarah pada sujud itu mesti lebih rendah daripada rukuk. Untuk apa? Untuk membedakan antara rukuk dengan sujud. Ya, untuk membedakan antara rukuk dan sujud. Ada dalilnya? Ada. Dalilnya rawal Bukhari. Telah meriwayat oleh Imam Al-Bukhari. Annahu akan bahawa sesungguhnya Nabi SAW kana yusalli, ada ianya Nabi itu yang melakukan salat ianya Nabi fis safari, di dalam perjalanan, ala rahilati, di atas kenderaannya Nabi, itulah untanya Nabi, haitsu tawajjahat bih, pada tempat sekira-kira
menghadap ianya kenderaan bihi dengannya perjalanan. Yumi'u yang mengisyarah ianya Nabi ima'an akan sebagai isyarah. Yang mengisyarah ianya Nabi ima'an akan sebagai isyarah. Illal faraidah, kecuali salat yang fardu. Jadi dalilnya adalah hadis riwayat Imam Bukhari yang mana Nabi melakukan salat di dalam perjalanan di atas kenderaan, iaitu Nabi menghadap ke mana arah kenderaan menghadap ataupun menuju, dan Nabi itu mengisyarah. Mengisyarah kecuali pada salat-salat yang fardu. Jadi itu dalilnya. Itu dalilnya. Jadi maksud daripada di sini pada rukuk dan pada sujud mengisyarah adalah yang dipahami daripada hadis yumi'u ima'an. Makna yumi'u ima'an, mengisyarah yang Nabi akan sebagai isyarah kecuali akan solat yang fardu. Wa fil hadis, dan sabit pada hadis Imam Tirmizi fi salati, pada solatnya Nabi SAW, ala rahilati, di atas kenderaan, bil ima'i, dengan isyarah, yaj'alus sujuda, yang menjadikan ya Nabi akan sujud, akhfadha, akan lebih ringan daripada rukuk. Jadi intinya pada hadis riwayat Imam Bukhari di sini masih umum, yang mana Nabi melakukan salat dalam perjalanan, itulah salat sunnah. Dalam perjalanan, Nabi itu menghadap ke mana arah kenderaan. Dan Nabi mengisyarah. Lalu yang diisyarahkannya di mana? Maka ada hadis yang lain. Termasuk hadis Tirmizi yang menjelaskan pada kaifiat ataupun cara Nabi melakukan salat di atas kenderaan dengan isyarah. Bagaimana Nabi mengisyarah? Yaj'alus sujuda afdha minar ruku', menjadikan ya Nabi akan sujud akan yang lebih rendah daripada rukuk. Jadi Nabi mengisyarah di ketika sujud lebih rendah daripada rukuk. Makanya kita itu jangan hanya bisa satu hadis saja. Makanya orang yang hafal satu hadis saja, hanya mampu satu hadis saja, maka pemahamannya akan salah. Makanya lagi contoh Wahabi ya, hadis tetap tabah sebagai wanyo ya mak-maknya kata kullu bid'ah dalalah wa kullu dalalah finnar kan. Jadi menyonyan mentang kecok sabah pedoman kesalahan lain. Kibancit rupanya ada unsur-unsur kebaikan yang bukan termasuk kepada dalalah tapi masuk kepada hasanah. Makanya kita harus banyak tahu. Inilah fungsi daripada ilmu usul fiqh. Ada taksisnya, ada khas, ada amnya, ada taksis hadis dengan hadis, ada taksis hadis dengan ada taksis sunnah dengan Al-Quran, ada taksis Quran dengan sunnah, ada sunnah dengan sunnah, ada Quran dengan Quran dan lain sebagainya. Maka inilah fungsi daripada ilmu usul fiqh. Jadi menyohino liqaulihi fi hadisil Bukhari, hadis yang ke-1000. Hadis 1000. Yumi'u ima'an. Wajah ala sujuda, dan menjadikan yang Nabi akan sujud akan yang lebih ringan daripada rukuk. Oh benar. Wajah ala sujud, dan bermula menjadikan sujud, afadun, itu lebih ringan daripada rukuk, wajibun, itu wajib. Jadi wajib hukumnya. Mengisyarah di ketika rukuk itu mengisyarah di ketika sujud itu lebih rendah daripada rukuk, itu hukumnya wajib. Mengisyarah di ketika sujud lebih rendah daripada rukuk, itu hukumnya wajib. Sebagaimana ja'a fi salatil marid, sebagaimana kelakuan orang yang salat dalam keadaan sedang sakit. Maka dia tidak bisa melakukan salat secara sempurna, tapi di ketika rukuk dan sujud dia mengisyarah
Ketika isyarah pada sujud ini lebih rendah daripada rukuk. Kenapa? Karena ada dalilnya. Waj'al sujudaka akhfad, dalilnya. Dan jadikan olehmu akan sujud engkau akan yang lebih ringan. Nah hadis. Kau mengat. Nah hadis. Makanya lagi pengah berusaha. Seandainya berarti dia kitabnya apa-apa. Yang tabut mentang untuk ke bahan dalil. Ataupun punya tekedi memang kapakat. Tapi tak boleh. Ini kan juzuk 2 ya. Juzuk 2. Tak apa juzuk 2 ni tak apa-apa. Ini kapakat. Sekitar mesti setuh 20 daripada tabahnya. Mahal man. Hak kitab. Tak mahal kitab. Ilmu ke? Kamu punya tekedi memang narjana depu sira 2 je bergabak long tu long. Long you pegak tu. Tak kali tak cok. Nya juzuk 2 memang. Juzuk sah kabeh dia. Hamil tablo segala belah tablo. 10. Dah 10 12 pun jilid. Tilong baru na 2 buah hati. Juzuk sang juzuk 2. Toh yang tembut nyan tak cetak. Hamil rezeki cik pas tablo tak kali juga. Lagak. Bagian yum juta apa ni tablo. Sebab ukurnya kan benar. Ukurnya kan nyolinya ke apa ya? Masalah sifat sembahyang. Jadi kan kan hal yang bab sembahyang. Bab sifat sembahyang, rukun-rukun sembahyang. Yang hal surah punya tegeri pelas secara detail. Karena hadis kadang-kadang kadang elak. Jadi lebih kemana kena ya? Lebih luas. Nak najis lang kira. Walaupun sebenarnya benar. Lagi contoh dalam kitab murni dah bantuan. Tapi kadang-kadang kitab murninya sama juga lagi. Yang dalam Kaliubi ataupun dalam Umairah. Dia punya hina ibarat mudah. Hana he. Dan yang gemai yang pokok ju. Hana ilat gemai ilat. Hana dalil gemai dalil. Jadi lebih bagah. Kadang-kadang sampai terus isi dilal nah. Cara memperdalil. Kaji kan waktu awal ada mawai merumpuk bab perempuan mukadimah dia dah baca dah engkau banget. Tapi nya tengah tak habis peng. Hul kah? Peng thơn kah? Peng kas ah? Peng gua kampung lah. Peng rukuk lah. Tapi kan punya keinginan punya keinginan Sebab posisi benar. Posisi dia karena mata tabut. Punya posisi hana tabut. Lagi long awal kan segah long belum cetak benar. Karena hana puas terus terang belum buka. Awal kan bahapil tapi dia kala. Bahapil tapi dia kala kitabnya. Ada ujian kan bahapil dia kala. Taling bahapil. Cuma hana puas dia. Ada kan kalau bahapil hana puas. Tak ada kala hana puas dia lagi. Tapi punya kamu nak kamangan. Karu tak cok kan saya, karu tak tulis kan teh ada pun mana milik binatang mulang. Cik kamu nak nanti. Dia ibarat baca Quran rahapil ya. Kalian cik di. Kura. Kamu punya dekedi napakat je. Ada hana ramai pijik mesti tahu yang peleh, mesti dekedian. Tu je lumpurah dia bangku badrul. Bangku badrul berarti kena fail kalau long kirim ke dia kan. Bak percetakan. Tinggal ada pegahnya cetak duduk 2 tak kitabnya paduk boh saja. Punya memang peleh. Tak pun punya dekedi hai sebab punya gagah jobeng kan HP tu kan. Ada hanadih kan apa HP pak kala. Sebab long kala punya mangat bantuan ni hino. Mudah hana berbeli dan yang paling mangat dia tipu. Bakna dalil je hina. Yang berat bantu.
Amban. Yang kiban nan ya. Amban lah. Yang kamu hoa? Ha? Jadi nya dah pegah ju. Yang kacara ji di ketika takbiratul ihram wajib menghadap kiblat. Di ketika rukuk dan sujud wajib mengisyarah. Tapi pada isyarah kepada sujud lebih rendah daripada rukuk. Dan tidak boleh menghadap kepada bukan arah perjalanan dan kepada bukan arah kiblat. Lalu bagaimana mengenai tentang masalah meletakkan kepala pada sujud? Wala yajibu alaihi wad'ul jabhah ala sarji. Tidak wajib di atasnya seorang oleh meletakkan dahi ala sarji. Sarjinya apa? Pelana. Bak menyotik ke di kuda, bak je kuda yang bak yang. Pelana kan? Warna wihi dan seumpamanya pelana. Berarti hana wajib. Dan wala yablu ghayatu jahdihi fi inhina, dan tidak sampailah oleh batasan bersungguh-sungguhnya pada inhina. Jadi tidak mesti juga di ketika kita itu merendahkan diri ataupun mengisyarah lebih rendah daripada rukuk sampai kepada sangat condrong. Tidak mesti. Bagaimana juga bal yakfihi mujradu inhina li rukuk. Berarti lebih rendah daripada rukuk saja sudah cukup. Memada semata-mata lebih rendah bagi rukuk. Berarti sudah dihitung kepada orang yang rukuk dan sujud. Walaupun hanya sedikit mencondrongkannya. Dan akhfadah putih i'rab yang pah. Guna ke putih i'rab? Ahfadun. Tapi yang pah nyan hal ya. Wa yumi'u bi ruku'ihi. Dan mengisyarah yang sama dengan rukuknya dan dengan sujudnya. Hal keadaan sujudnya itu yang lebih ringan. Jadi yang lebih pah nyan hal. Ahfadha minar ruku'ihi. Karena matan ni memang langsung wa yumi'u bi ruku'ihi wa sujudihi. Jadi mengisyarah dengan rukuk dan sujud. Hal keadaan sujud itu apa? Umiyahnu ahfadha wa sujudu ahfadha. Lamu ni pi ahfadhu lah. Namu ni. Munyo ahfadhu wa sujuduhu. Hana hukum bahawa sujud lah mengisyarah sampai mandua. Pada ketika rukuk dan sujud mengisyarah. Lalu caranya bagaimana? Makanya silung kalian nak jelaskan. Tapi long awal nyolong kode hal no. Kalian no nagi irap. Matan. Oh yang empat mana? Nyo yang matan no. Matan no. Wa yumi'u bi ruku'ihi. Dan mengisyarah dengan rukuknya. Wa sujuduhu afadha ke no. Wa sujuduhu tapi afadha ke. Haja cok lagi. Dan bermula sujudnya itu telah lebih ringan. Ni fi'il madhi. Haitim. Berarti yang pah cuma ya. Yang hina nak berkoma membak ruku'ihi. Yang pah wa yumi'u bi ruku'ihi wa sujudihi ahfadha. Berarti ahfadha yang kehal. Kalau matan, kalau syarah. Nah, sahabat ji kan matan ji sabar. Kalau syarah di OJO, sabar-sabar lafaz syarah.
Wa yumi'u bi ruku'ihi. Tapi dipisah memang tulisan. Nampak dah keplah. Wa qaulul musannif ahfadha mansub alal hal. Hal tiga betul masuk, betul yang kode 4 betul yang hal 4 kode. Berarti halnya. Wa qaulul musannif bermula perkataan musannif ahfadha itu yang dinasabkan di atas hal. Berarti cara ni wa yumi'u bi ruku'ihi wa sujudi ahfadha. Ahfadan. Mengisyarah yang seorang dengan rukuknya dan sujudnya. Hal keadaan sujudnya itu lebih ringan. Dari mana lebih ringan? Berarti afdal tafdil kan? Berarti dari mana lebih ringan? Daripada rukuk? Daripada rukuknya. Betul ya? Berarti kode lah. Wal adharu dan bermula pendapat adhar. Annal masyi bahwa sesungguh orang yang berjalan kaki. Yatimmu ruku'ahu itu menyempurnakan ianya orang yang berjalan kaki. Akan rukuknya orang yang berjalan kaki. Dan akan sujudnya orang yang berjalan kaki. Wa yastaqbilu fihima. Dan menghadap kiblat ianya orang yang berjalan kaki fihima pada keduanya rukuk dan sujud. Wa fi ihramihi dan pada takbiratul ihramnya orang yang berjalan kaki. Dan pada takbiratul ihramnya orang yang berjalan kaki. Artinya yalzimuhu dzalika. Wajib akannya seseorang yang berjalan kaki zalika oleh demikian. Kenapa? Li suhulatihi alaihi, karena mudahnya seseorang alaihi di atasnya demikian, bil labsi dengan melakukan. Bil labsi dengan melakukan. Jadi kalau orang yang berkendaraan, orang yang salah sunnah di atas kendaraan, maka kalau memang bisa mudah, wajib diketika takbiratul ihramnya menghadap kepada kiblat. Ada sebagian para ulama pada salam juga wajib menghadap kiblat. Dan dia itu tidak boleh berpaling kepada selain daripada jalan arah kenderaan dan kepada selain daripada kiblat. Haram hukumnya. Bila dia berpaling bukan kepada arah perjalanannya dan bukan kepada arah kiblat, maka batal salat ini pada orang yang berkenderaan. Lalu pada rukuk dan sujudnya bagaimana? Pada rukuk dan pada sujud mengisyarah. Cara isyarahnya, isyarah pada sujud lebih rendah daripada rukuk. Ini kalau posisi orang yang berkenderaan. Melakukan salat sunnah, orang yang berkenderaan. Menurut pendapat yang azhar, orang yang melakukan salat yang mana dia itu sedang melakukan perjalanan tapi bukan berkenderaan. Melakukan perjalanan dengan berjalan kaki. Orang yang melakukan perjalanan dengan berjalan kaki, menurut pendapat azhar, dia itu wajib menyempurnakan rukuknya. Wajib menyempurnakan sujudnya. Dan wajib menghadap kiblat pada rukuk dan sujud dan pada takbiratul ihram. Kalau orang yang melakukan perjalanan dalam keadaan berjalan kaki, maka di ketika rukuknya wajib dilakukan secara sempurna. Berarti tidak boleh isyarah saja. Mesti rukuk secara sempurna. Bagaimana rukuk biasa? Maka begitu cara melakukannya. Sujud juga seperti itu. Berarti anggota yang 7 mesti kena pada tempat sujud. Dan juga di ketika rukuk dan di ketika sujud wajib menghadap kiblat. Kalau pada orang yang berkenaan tadi tidak. Tapi pada orang yang berjalan kaki, di ketika rukuk dan sujud wajib menghadap kiblat dan dilakukan rukuknya secara sempurna dan sujudnya secara sempurna, dan pada surah takbiratul ihram juga wajib menghadap kiblat. Kenapa? Kenapa wajib semua itu?
karena mudah untuk dilakukan oleh orang yang berjalan kaki. Hai tengok saja. Tinggal tetruk baru kok mesti contoh. Contoh, seandainya kita berjalan kaki ke arah timur. Maka di ketika rukuk, langsung berpaling ke arah barat, itulah menghadap kepada kiblat lalu rukuk. I'tidal, sujud lagi. Langsung mudah untuk kita atur. Gimana? Hai buat sujud gimana? Sujud juga pada nak. Apa Mata nak. Salah satu kelebihan yang dijadikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad utah. Dijadikan tanah subur ke? Suci. Suci menyucikan. Jadi tidak masalah. Makanya beda. Berarti nyo barakan nyo terus terang ada long sendiri nyo hanya beda barakan yang kita tahu hanya ada surah, iaitu melakukan salat sunnah dalam perjalanan boleh untuk tidak menghadap kiblat. Tapi kaifiah detailnya kita tidak pernah melakukan dan kadang tidak pernah kita tahu. Berarti ini kadang ada pun cara. Berarti antara orang yang melakukan perjalanan dengan berkendaraan dan berjalan kaki beda caranya. Kalau pada orang yang berkendaraan, pada takbiratul ihramnya wajib menghadap kiblat, lalu dia langsung menghadap kepada arah perjalanannya, tidak boleh menghadap kepada arah yang lain kecuali hanya boleh kepada arah kiblat, dan mengisyarah di ketika sujud dan rukuk yang mana sujud lebih rendah daripada rukuk selesai. Dia isyaratkan menghadap kiblat. Tapi pada orang yang berjalan kaki diwajibkan untuk rukuknya secara sempurna, sujudnya secara sempurna, dan juga diwajibkan menghadap kiblat. Dan juga diwajibkan menghadap kiblat di ketika takbiratul ihram. Alasan mudah. Dia mudah. Hukumnya berat. Iza itas'adaka. Apabila luas, apabila sempit, hukumnya luas, berat. Wala yamshi, kalau habis caranya. Wala yamshi dan tidak berjalan yang seorang. Artinya la yajuz lahul masyu. Tidak boleh baginya seorang oleh berjalan. Illa fi qiyami, kecuali pada berdirinya. Baik dengan rukuk, dengan peluang. Sengaja. Dan tidak dan tidak boleh baginya orang yang berjalan kaki oleh berjalan kecuali pada berdirinya orang yang berjalan kaki wa tasyahudi dan pada tasyahudnya orang yang berjalan kaki. Kenapa? Li taulihima, karena lama keduanya berdiri dan tasyahud. Jadi pajanjak. Jadi orang yang melakukan perjalanan kaki ketika melakukan solat sunnah, maka dia itu tidak boleh berjalan kecuali pada berdiri. Jadi di ketika jatah berdiri saja, maka berjalan. Jaju. Ikutnya sembahyang sirajak, B4. Sembahyang sirajak yang sembahyang sambil berjalan yang tidak batal solat, itulah solat sunnah ketika kita dalam perjalanan. Kiban? Kiban hal perjalanan. Perjalanan jalan kaki. Mungkinkah tangan tidak bergerak? Nanti kiban hal. Nama tang ada keringah, tawasuk pada sunnah. Jadi intinya pada berdiri dan pada tasyahud saja yang boleh berjalan. Kenapa? Karena berdiri itu lama. Tasyahud itu lama. Selain daripada itu, maka mesti berhenti. Rukuk berhenti. Lalu rukuk sebagaimana biasa. Langsung menghadap ke kiblat. Sujud berhenti. Lalu menghadap kiblat. Tasyahud. Jaju, baca tasyahud terajak. Hanadu tasyahud. Hanadu. Tidak duduk tasyahud sebagaimana mestinya. Berarti dia itu hanya mengkasarkan ini sedang tasyahud. Berarti jaju, baca jaju.
Baca tasyahud. Lagi saat mondeng. Cuma cara ni saja. Nyo kan seandainya nak kana urun dayang ku jamhur endoh pegah. Cara sembahyang cirajak. Yang beda yang dua buah surah. Orang yang berkenderaan beda, orang yang berjalan kaki beda. Itu menurut pendapat Azhar. Wasani dan bermula pendapat yang kedua yakfihi. Memada akannya seseorang, akannya orang yang berjalan kaki ayyumi'a biruku' wasujud. Oleh mengisyarah ianya orang yang berjalan kaki dengan rukuk dan sujud karrakib sama seperti orang yang berkenderaan. Muri ya bapak. Jadi menurut pendapat yang kedua mukabil daripada pendapat Azhar, mukabil daripada pendapat yang kuat, memada diisyarah dengan rukuk dan sujud sama juga seperti halnya orang yang melakukan salat kendaraan. Jadi pada orang yang melakukan salat di atas kendaraan, dia itu pada ketika rukuk dan sujud mengisyarah. Berarti pada orang yang melakukan perjalanan dengan berjalan kaki juga seperti itu. Pada orang yang melakukan perjalanan dengan jalan kaki juga seperti itu menurut pendapat yang kedua. Wala yalzimul istiqbalu fihima, dan tidak wajib akannya orang yang berjalan kaki oleh menghadap kiblat fihima pada keduanya rukuk dan sujud. Jadi hana wajib. Jadi menurut pendapat Sani, menurut pendapat yang kedua, menghadap kiblat pada rukuk dan sujud juga tidak wajib. Tidak wajib pada orang yang berjalan kaki. Wa yalzimu fil ihram, dan wajib akannya menghadap kiblat pada ketika takbiratul ihram fil asah menurut pendapat asah. Jadi kalau menurut pendapat yang kuat, pada takbiratul ihram juga wajib menghadap kiblat. Jadi kalau kita ambil kesimpulannya, di pada takbiratul ihram orang yang berjalan kaki itu menghadap kiblat, kemudian dia itu tidak berpaling kepada arah yang bukan arah perjalanan dan bukan kepada arah kiblat, dan juga di ketika rukuk dan sujud dia sempurnakan dan dia menghadap kiblat, dan dia itu tidak boleh berjalan kecuali pada waktu berdiri dan pada waktu membaca tasyahud. Kalau berbicara sedang salat maka batal salatnya. Kalau boleh ikut. Beda Hai barojut pengahaba bila seandainya ada darurat. Seperti ada orang buta yang akan jatuh ke sumur. Ada kalajengking yang ingin menggigit orang yang di samping, yang mana dia itu tidak tahu. Lalu kita berbicara itu yang dibolehkan. Selain daripada itu maka tetap tidak boleh. Hai awak tak terang ayo Melayu. Gok bron. Biasa di tengah sebelah itu ayo. Lumah pada Melayu, tekan tekan. Lewat letak makanan. Kerja buah lumah tu. Hana promosi pun. Mai, hai dah. Biasa pun saya kurang apa saya hai. Orang pun relax. Sebab kan meno. Urun kun pi samanya, urun dengar kun lebih helom. 2 jam duk yang nak tengok pun tak ada dengar. Mesti 2 jam, 3-2.
Terlaju. Galak tak terus. Awaknya terlaju bukan? Cuba nak terlaju, kena skot dia. Nampak dia tembuk tahu ke? Tak terlaju. Terlaju. Alah. Kita waktu umar bed ke apa? Berupa syaknya lebih berat berandalam lah. Le putus pengatan le. Hau tu. Wala yalzimuhu alal qaulaini, dan tidak wajib akannya seseorang, akannya orang pun. Wala yalzimuhu, dan tidak wajib ianya menghadap kiblat, akannya orang yang berjalan ya. Menghadap kiblat. Wala yalzimuhu, dan tidak wajib akan ianya tidak wajib ianya menghadap kiblat, akannya orang yang berjalan, alal qaulaini, berdasarkan di atas dua pendapat, fi salam, pada ketika salam, alal asah, menurut pendapat asah. Jadi berdasarkan di atas dua pendapat, maka pada ketika salam tidak wajib untuk menghadap kiblat. Itulah pada surah orang yang melakukan salat di ketika melakukan perjalanan dalam keadaan berjalan kaki. Jadi kalau pada orang yang berjalan kaki, maka menurut pendapat asahnya, menurut pendapat yang kuatnya, kita berpegang pada dua pendapat di belakang, maka tidak wajib menghadap kiblat di ketika salam. Tapi pada surah orang yang berkenderaan wajib menghadap kiblat, iaitu di ketika takbiratul ihram, dan ada juga pendapat yang mereka juga disyaratkan menghadap kiblat pada ketika salam. Berarti sama. Di pendapat yang kuat di sini, kalau pendapat yang kuat tidak wajib. Pendapat yang kuatnya tidak wajib. Berarti menurut pendapat asah tidak wajib untuk menghadap kiblat pada ketika salam. Yang wajib untuk menghadap kiblat hanya pada takbiratul ihram. Walau salla fardan, tak bermatan tu tak kena bed ino bermukupung tak terneju nu. Dah naicah lumoh. Walau salla fardan, dan jikalau salat yang seorang akan fardu. Yang salat wajib. Dan jikalau salat yang seorang akan salat yang fardu. Ala dabbah, di atas kenderaan. Dabbah itu binatang, berarti kenderaan tu. Di atas kenderaan. Wastaqbala, dan menghadap ianya seseorang akan kiblat, dan menghadap kiblat yang seorang. Watamma, dan menyempurnakan ianya seorang akan rukuknya seorang. Wa sujudahu, dan akan sujudnya seseorang. Wahia, dan bermula dianya kenderaan waqifah. Itu yang berhenti. Pui pegat. Dan bermula dianya kenderaan itu yang berhenti. Jaza, niscaya boleh ianya seseorang. Niscaya boleh ianya seseorang. Wa illam takun, sekalipun tidak ada ianya kenderaan, itu yang diikat makkulah. Kan mukulat ya. Makkulah diikatkan. Sekalipun tidak ada ianya kenderaan, itu yang diikatkan. Kenapa demikian? Istiqrarihi fi nafsihi. Karena tetapnya seseorang fi nafsihi, pada dirinya seseorang. Ya. Jadi seandainya kita berada di atas kenderaan, salat yang kita lakukan bukan salat sunnah, salat fardu.
Jadi seandainya seseorang itu melakukan salat fardu di atas dabbah, di atas binatang yang dikendarai, ataupun kenderaan secara umum. Kalau surah hari ini kenderaan. Yang mana ketika dia melakukan salat yang fardu itu di atas kenderaannya, dia itu menghadap kiblat dan menyempurnakan rukuknya, menyempurnakan sujudnya, dan kenderaan itu berhenti. Bagaimana hukumnya? Boleh atau tidak? Jaza boleh hukumnya. Jadi seandainya dia melakukan salat fardu dan dia menghadap kepada kiblat, menyempurnakan rukuk, menyempurnakan sujud, dan kenderaan itu berdiri, tidak berjalan, maka boleh. Sekalipun tidak diikat. Walaupun mesti seandainya kuda yang dijadikan kenderaan ataupun motor yang mesti jak-jak kuda mesti contoh apa kau kan? Tidak diikat, tidak rem tangan, tidak ditarik rem tangan. Kan? Tetap tidak apa-apa. Kenapa? Karena tetap pada posisinya. Ya, saya baik ejak anda. Yang penting syaratnya saja iaitu kenderaannya dia itu tidak berjalan ataupun memutar. Layaknya kalau dulu misalnya dabbah itulah unta ataupun kuda, dia itu memang tidak diikat tapi dia tidak berjalan berdiri. Maka ketika melakukan salat fardu, dia menghadap kiblat, menyempurnakan rukuk, menyempurnakan sujud. Bagaimana hukumnya? Boleh. Langsung atas kenderaan. Jadi ini melakukan salat atas kenderaan, tapi rukuknya juga atas kenderaan, sujudnya juga atas kenderaan, dia juga menghadap kiblat. Boleh. Apa Afif? Yang baik itu itu hanya taikat nanti dengan cara kuat pun poyuk punya kan. Kai pelum. Au sairah. Ataupun dianya kenderaan itu sairah. Sairah itu sairah berjalan. Ataupun ada ianya kenderaan ataupun dabbah itu yang berjalan. Itu yang berjalan. Fala niscaya maka tidak boleh. Fala yajuzu niscaya maka tidak boleh. Kenapa? Lianna sairaha karena berjalannya kenderaan. Berjalannya dabbah. Mansubun ilaih. Itu yang dinisbahkan kepadanya seseorang. Itu yang dinisbahkan kepadanya seseorang. Bidalili dengan dalil jawab tawaf alaiha. Boleh tawaf alaiha di atasnya kenderaan. Falam yakun, maka tidak ada yang serang mustaqiran itu yang tetap fi nafsihi pada dirinya seseorang. Fi nafsihi pada dirinya seseorang. Jadi ataupun orang yang melakukan solat fardu di atas kenderaan, dia itu menghadap kiblat, menyempurnakan rukuk dan sujudnya, tetapi kenderaan itu berjalan. Kenderaannya itu tidak berhenti berjalan, maka tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena berjalannya kenderaan itu dinisbah kepada orang tersebut. Jadi ketika kenderaan itu berjalan, maka orangnya juga berjalan. Jadi berjalan sambil melakukan salat tidak boleh. Kecuali pada salat sunnah tadi. Kalau salat wajib tidak boleh. Makanya baik galak ajak-ajak dengan semayang. Semayang wajib. Bak semayang sunnah yang ajak-ajak pun kan bak semayang dalam perjalanan. Kan tak semayang sunnah ajak-ajak. Tapi kita melakukan salat sunnah dalam perjalanan berjalan kaki, maka pada ketika ini boleh kita sambil jalan. Itu salat sunnah dalam perjalanan. Bukan salat sunnah biasa. Kalau pada salat yang wajib tetap tidak boleh. Makanya seandainya kita melakukan salat wajib di atas kenderaan yang kenderaan itu berjalan, itu tidak boleh. Walaupun kita sempurnakan rukuk, kita sempurnakan sujud, kita menghadap tetap tidak boleh. Contoh, sekarang kita bukan kenderaan seperti mobil ataupun pesawat besar tempatnya. Bisa untuk kita lakukan salat di atas mobil yang berjalan. Dan kita bisa dengan leluasa kita menghadap kiblat. Kita menghadap kiblat, menyempurnakan rukuk, bisa. Tetapi tetap tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena berjalannya kenderaan itu dinisbahkan dengan berjalannya kita sama. Ketika kenderaan berjalan, kita juga berjalan. Dalilnya mana? Dalilnya boleh orang yang melakukan tawaf di atas kenderaan. Makanya ketika orang yang tidak mampu saat tawaf di bait, di Ka'bah,
memakai kursi roda ataupun motor, boleh haji. Kena motor je, motor ubun lah. Orang kaya yang kajak. Penting tawaf, boleh. Pekan, kerana dinisbahkan berjalannya kenderaan dengan berjalannya orang. Makanya, baik itu sembahyang di motornya, sembahyang motor ajak je lanjut. Hansah buat ubah. Punya motor naik dong. Punya hidang je, motor hidang je. Kerana walaupun laki hanam ajak, tapi bahan motor ke ajak. Mohon mana? Jadi alasannya, maka tidak dikategori dia orang yang tetap pada dirinya. Kenapa? Karena kenderaannya berjalan. Nyok timbul sabah pertanyaan. Dengar sembahyang. Dengar sembahyang. Ada sabah panti je. Satu ranjang. Ibu ranjang lego. Betul tak? Hai mesti tanya tengah buat kubu lah. Hai tengah mesti kena lagi-lagi orang buat kuburan. Kena ranjang yang mesti belum saujin. Dia dengar sembahyang dan. Mengibut ranjang lengan tu. Dia dengar sembahyang dia. Nya betul tak? Mesti hana tetap mahrak kena tetap. Berarti itu kamu pisah. Daripada tempat duduk orang kamu pisah. Nya nak kira lagi ya. Karena punya kira lagi hansah kan? Kau pisah, kau berjalan. Gimana? Kan betul sebenarnya. Tapi hamil kalau berarti kerana kan kenderaannya dia tetap buat posisi roll penting. Mesti lagi contoh mesti benar. Sembahyang mak tanah. Ijab beko. Itu dok je le beko. Dia betul buat third. Ibu le beko Kan buat posisi tak kan dia dia. Yang bergerak bukan kita tapi punya kenderaan benar kerana disebabkan berada. Nah, kui dalam. Baminha? Adam? Adam yang apa? Manusia? Ijak-ijak ada dulu. Oh, itu mesti nak urung beraya ni. Lagi masalah dulu. Kau tahu ya? Tiga tu. Berarti ditakdirkan seperti ini. Orang tidur. Orang gemuk besar tidur. Ya kan? Kita salat di atas orang itu. Berarti kita jadikan orang itu sebagai salat. Dia enggak bergerak-gerak. Kita salat. Maka itu boleh hukumnya. Tapi kalau berjalan itu tidak boleh. Misalnya orang itu kan karena orangnya besar raksasa. Berbentuk seperti berjalan sambil rukuk misalnya. Kita salat di atasnya, dia itu berjalan, berarti tidak boleh. Wa misluha arjuha. Arjuha apa arjuha?
ayunan. Ayunan yang tidak terayun, yang berhenti. Wasafinah, safinah kapal. Wasarir, sarir itu sarir ala anak. Sarir itu apa kena ranjang ah? Tak betul ya? Sarir. Tempat tidur. Sarir. Tempat tidur di depan ranjang. Berarti apa betul ya? Betul nak kalau lain ku Hafiz. Kapah ya. Berarti punya ada dia turun je temayang. Yang bek jajak. Haurung berayan. Haurung dalam BBO. Tren. Kayu tren maknya. Apa? Jet cheat lah. Yang salah jet cheat lah. Jet. Jet. Kayak ya ijak je. Yang ijak je, yang hana ijak je. Menyebab sembahyang fardu. Nya hana ijak kan? Ijak. Ijak. Nak punya anak etisyak dengan edisem ada pun. Bergerak je. Beda-beda bergerak. Kan nyan kapal ni aja. Basat dah. Yang enggak bisa lah, yang namanya kapal tidak bergelombang yang enggak bisa lah. Walaupun di air yang tenang tetap dia itu goyang. Ini berjalan tidak? Hah? Iya. Kan kapal ajak gelombang. Ipek tagai mana jibak kapal nak basat. Ada ke yang kapal tijak je. Benar nah? Kok cukup halus hukum, kok detail hukum. Allahu a'lam bisawab. Kajian. Baca bet juga terus tak tunjuk noh. Ki baca bet belagak. Baca bet belagak tiga. Kahana bet.